Kalau kita bedah dari sisi komunikasi publik, data penyebutan nama Purbaya Yudi Sadewa memperlihatkan tren yang cukup signifikan. Dalam periode pengamatan terakhir, tercatat ada 2.461 penyebutan namanya di berbagai kanal. Menariknya, mayoritas berasal dari media berita atau non-sosial media. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberitaan resmi menjadi sumber utama pembentukan citra beliau. Ingat ya, media massa masih memiliki pengaruh yang besar. Dari sisi sentimen, sebagian besar penyebutan netral, tetapi dari yang terdeteksi sentimen, lebih dari 7% bernuansa positif, sementara yang negatif berada di bawahnya. Bahkan bila kita lihat jangkauannya, resonansi positif tercatat 1,89 kali lebih tinggi dibanding yang negatif. Ini adalah temuan yang penting. Artinya, meskipun ada banyak kritik, tetapi daya sebar pesan positif jauh lebih kuat. Sekarang mari kita lihat per platform. X atau Twitter tercatat sebagai kanal dengan sentimen paling negatif. Ini sesuai dengan karakter platform yang cenderung kritis dan penuh diskusi tajam. Sebaliknya di TikTok justru muncul dominasi emosi admiration atau kekaguman. Dengan kata lain, publik muda di TikTok lebih banyak mengasosiasikan Purbaya dengan hal-hal yang positif dan inspiratif. Ini bukan sekedar angka, melainkan modal emosi yang sangat penting dalam personal branding. Kalau kita bicara kategori dampak, TikTok menjadi kanal paling efisien dalam menjangkau audiens sekaligus paling berpengaruh dalam ukuran AV atau Advertising Value Equivalent. Jadi secara sederhana, setiap percakapan di TikTok punya nilai sebaran dan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kanal yang lain. Lalu mari kita lihat topik yang muncul. Dari data ada 3 paling menonjol. Pertama soal penyaluran dana pemerintah, 200 triliun ke Bank BUMN. Kedua perubahan kabinet dan penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dan ketiga, aktivitas lembaga penjamin simpanan. Dari ketiga topik itu, yang paling positif adalah perubahan kabinet dan menteri, karena penyumbangan sentimen positif hingga 14,8% yang mencerminkan optimisme publik terhadap kepemimpinannya. Sebaliknya, yang paling negatif adalah soal kontroversi dan pernyataan menteri. Ini berarti setiap kata yang muncul di Purbaya memiliki efek yang cukup besar. Kalau saya simpulkan, personal branding Purbaya Yudi Sadewa saat ini berada pada fase high visibility atau ribuan penyebutan, puluhan juta jangkauan, dan dominasi netral namun didukung sentimen positif yang lebih kuat dibanding negatif. Modal tambahannya adalah kekaguman yang terdeteksi di TikTok, yang jika dikelola dengan narasi yang konsisten bisa memperkuat persepsi publik, bukan hanya sebagai teknokrat, tetapi juga sebagai pemimpin yang punya kedekatan emosional dengan masyarakat. Inilah esensi personal branding berbasis komunikasi publik. Bukan hanya seberapa sering nama kita disebut, tetapi seberapa kuat angka-angka itu membentuk persepsi yang menguntungkan.